Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai efektivitas pemberian probiotik terhadap mukositis oral, indus radiasi dan kemoterapi, sebuah tinjauan sistematik. Perkenalkan, nama saya Yuliana, saya residen dari Ilmu Penyakit Mulut FKG Unpad. Pendahuluan, jadi pada sekitar 20-40% pasien yang menerima kemoterapi itu akan memiliki resiko terjadinya mukositis oral. Karena itu, mukositis oral ini sangat memerlukan perhatian khusus dari kita. Apa sebenarnya mukositis oral? Jadi mukositis oral itu adalah suatu inflamasi mukosa mulut yang terjadi karena radioterapi atau kemoterapi pada penata laksanaan kanker kepala dan leher yang dapat menimbulkan beberapa kondisi, antara lain yaitu lesi eritema, kemudian adanya ulcerasi, diikuti dengan rasa nyeri, kemudian pada keadaan yang lebih lanjut bisa menyebabkan disfagia dan malnutrisi. Kemudian pada tinjauan sistematik ini akan melihat bagaimana efektivitas dari si probiotik ini untuk digunakan sebagai terapi alternatif dalam merawat mukositis oral. Probiotik itu sendiri adalah suatu mikroorganisme hidup yang bila diberikan dalam jumlah yang adekuat, itu akan memberikan manfaat kesehatan pada hostnya. Nah, kemudian skala penilaian untuk mukositis oral itu sendiri ada 5, yaitu yang pertama adalah dari National Cancer Institute atau NCI, kemudian dari Common Terminology Criteria for Adverse Event atau CTCAE, kemudian dari World Health Organization WHO, dari Radiation Therapy Oncology Group atau yang disingkat RTOG, dan Oral Mucositis Assessment Scale atau OMAS. Kemudian pada tinjauan sistematik ini untuk skala nyeri yang digunakan adalah numerical rating scale. Nah, metode yang digunakan pada tinjauan sistematik ini berdasarkan pedoman Preferred Reporting for Systematic Review and Meta-Analysis atau PRISMA. Kemudian topik ini disusun menggunakan PICO, yaitu P-nya berupa population. Population-nya adalah pasien yang mengalami mukositis oral karena radioterapi atau kemoterapi pada penata laksanaan kanker kepala dan leher. Kemudian I-nya adalah intervention, yaitu bahan yang digunakan merupakan probiotik, dan comparison itu merupakan kelompok kontrol yang akan dibandingkan dengan kelompok intervention, dan outcome-nya adalah efek atau hasil pemberian dari kelompok intervensi akan dilihat dari insidensinya, rasa nyeri, dan derajat keparahan dari mukositis oral. Nah, berikut dari diagram alur prisma. Jadi, artikel yang teridentifikasi itu melalui pencarian database dari PubMed, Scopus, ScienceDirect, dan EBSCO. Kemudian kata kunci yang saya gunakan yaitu adalah probiotik or lactobacillus and oral mucositis. Kemudian artikel yang teridentifikasi itu mengikuti kriteria inklusi, yaitu artikel dengan metode RCT dari tahun 2012 sampai tahun 2022, kemudian penelitian pada manusia, kemudian full text, dan artikel di dalam bahasa Inggris. Untuk artikel yang tereksklusi, itu yang tidak sesuai dengan kriteria inklusi. Maka didapatkan total 5 artikel yang akan dibahas pada tinjauan sistematik ini. Untuk penilaian resiko bias. Penilaian resiko bias dari kelima artikel ini, untuk yang pertama, yaitu mengenai pertanyaan mengenai randomization. Jadi, pertanyaan pertama dan kedua, itu apakah penelitian ini digambarkan secara acak, kemudian apabila dia menjawab ya,
maka nilainya 1, sedangkan apabila tidak nilainya 0. Kemudian yang kedua, juga masih mengenai randomization, mengenai pengacakan. Yang pertanyaan ketiga dan keempat itu mengenai blinding, apakah penelitian ini digambarkan sebagai double blind, dan yang keempat, apakah metode dari double blind ini dijelaskan. Kemudian yang kelima itu mengenai dropouts atau withdrawals, yaitu penjelasan dari kelima artikel mengenai dropouts atau withdrawal-nya. Dan hasil dari risiko bias, ke mayoritas dari kelima artikel ini memiliki rentang kualitas yang tinggi. Jadi hanya satu artikel yang memiliki rentang kualitas yang rendah. Kemudian di sini adalah metode randomized clinical trials, yaitu blinding tipenya. Jadi dari kelima artikel, semuanya mayoritas double blind, hanya satu yang open label. Nah, kemudian ini adalah pada tabel ini mengenai kelima artikel, yaitu dari intervensi, kemudian dari kontrol, outcome, dan kesimpulan. Jadi dari artikel yang pertama, itu untuk intervensinya dia menggunakan kapsul koktail probiotik, di mana kapsul koktail probiotik ini merupakan isinya terdiri dari beberapa jenis strain probiotik, yaitu ada Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium animalis substractis, Lactobacillus rhamnosus, dan Lactobacillus acidophilus. Kemudian untuk grup kontrol itu digunakan placebo. Dan dari outcome itu bisa kita lihat bahwa dia bisa mengurangi derajat keparahan dari mukositis oral. Dan kesimpulannya, probiotik itu efektif. Kemudian artikel yang kedua, dia juga menggunakan intervensinya dengan kapsul koktail probiotik yang isinya gabungan dari beberapa strain probiotik, yaitu Bifidobacterium longum, Lactobacillus lactis, dan Enterococcus faecium. Kemudian perbandingannya atau kontrol itu menggunakan placebo. Kemudian dari outcome juga bahwa dikatakan kapsul probiotik ini secara signifikan mengurangi mukositis oral dengan meningkatkan sistem imun pasien. Dan kesimpulannya didapatkan bahwa probiotik juga efektif. Kemudian yang ketiga, artikel yang ketiga menggunakan lozenges atau tablet sisap Lactobacillus yang isinya Lactobacillus brevis. Sedangkan pada kelompok kontrol menggunakan obat kumur natrium bikarbonat. Nah, kemudian didapatkan pada artikel yang ketiga ini bahwa probiotik tidak efektif karena hasilnya tidak dapat menunjukkan kemajuran dari tablet sisap Lactobacillus brevis dalam mencegah akibat radiasi mukositis pada pasien dengan kanker kepala dan leher. Pada artikel yang keempat, itu juga menggunakan tablet sisap lozenges Lactobacillus brevis, kemudian untuk kelompok kontrol dia menggunakan placebo. Jadi pada outcome-nya, lozenges Lactobacillus ini terbukti aman dan berkhasiat dalam mengurangi kejadian mukositis oral yang parah. Maka kesimpulannya probiotik efektif. Dan pada artikel yang terakhir, yang digunakan adalah oral suspension yang isinya probiotik Bacillus clausii. Untuk kelompok perbandingannya menggunakan distill water. Studi ini memberikan tren positif bahwa probiotik seperti Bacillus clausii dapat bertindak sebagai terapi untuk mukositis oral. Dan kesimpulan bahwa artikel yang kelima ini, probiotik juga efektif. Nah, dari kelima artikel, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari probiotik itu adalah efektif dalam pengobatan pada oral mukositis. Kemudian berikut adalah beberapa strain dari Lactobacillus probiotik. Yang pertama adalah Lactobacillus plantarum. Dia memiliki kemampuan dalam menghambat mikroorganisme patogen. Kemudian juga memiliki kemampuan dalam menginduksi produksi dari IL-10, itu merupakan parameter antiinflamasi. Strain yang berikutnya yaitu adalah Bifidobacterium animalis substractis, yang kemampuannya lebih berfokus kepada sistem imun. Kemudian strain Lactobacillus rhamnosus itu memiliki kemampuan dalam adhesif yang baik.
Kemudian strain Lactobacillus acidophilus itu dapat menstimulasi proliferasi sel T, memodifikasi T helper 1 dan T helper 2. Kemudian Bifidobacterium longum itu memiliki kemampuan dalam imunomodulator dan neuromodulator. Pada strain Lactobacillus brevis memiliki kemampuan dalam menurunkan parameter inflamasi yaitu interleukin 1A, interleukin 6, interleukin 8, dan matrik metaloproteinase. Kemudian strain Bacillus clausi itu memiliki efek dalam antiinflamasi dan meningkatkan imunitas tubuh. Nah, jadi pada gambar berikut dinyatakan bahwa mukositis oral ini dapat dilakukan perawatan yang efektif atau alternatif dengan menggunakan probiotik, dengan beberapa strain probiotik. Nah, beberapa manfaat strain probiotik tadi telah dijelaskan sebelumnya. Karena itu, penggunaan kombinasi beberapa probiotik ini lebih disarankan karena dapat memberikan manfaat yang menguntungkan dibandingkan dengan pemberian satu jenis probiotik. Kesimpulan dari hasil yang didapat dari tinjauan sistematik ini, adanya manfaat pemberian probiotik, yaitu probiotik itu efektif dalam mengurangi insidensi terjadinya mukositis oral dan rasa nyeri pada mukositis oral, serta mengurangi derajat keparahan pada mukositis oral. Kemudian berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.